basa-basi. Biar nggak basi. Selamat berjumpa dalam Bincang Radio Bukan Basa-basi Biar Nggak Basi. Tentu persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia bersama saya Ganang Parto Kakiat. Kali ini saya memiliki tamu istimewa, bukan hanya satu tetapi langsung 3. Nah, ketika tamu saya telah hadir di studio, kita akan sapa dulu. Ada Pak Sagino, ada Pak Ramlan Hadi, dan juga ada Pak Tasno. Siapa mereka ini? Namanya kok rata-rata mencitrakan bahwa beliau-beliau ini berasal dari Jawa. Padahal aslinya bukan dari Jawa, tapi dari Antartika. Oh, dari Antartika. Apa kabar Pak Ramlan, Pak Sagino, Pak Tasno? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Mas Ganang. Sehat. Ini ketiga-tiganya pakai belangkon saja, nggak pakai belangkon. Bawa saya dikasih satu. Iya. Gampang, tinggal nanti dikirim. Tinggal ukurannya ya. berapa nah, gitu. Ukurannya nomor berapa begitu ya? Tinggal dikirim Mas. Benar. Belangkon atau bendo. Ya, ya, pemirsa, kita akan berbincang-bincang pada podcast Bincang Radio Bukan Basa-basi kali ini. Sehubungan dengan kehadiran tamu saya kali ini akan membicarakan satu dasawarsa ketoprak Serayu Krido Budoyo. Mungkin di antara pemirsa bertanya-tanya, mengapa PRSSNI menggelar perbincangan bersetting budaya? Ya, salah satu di antaranya karena sesuai dengan PRSSNI adalah pagar budaya bangsa, maka satu di antaranya yang kita angkat dalam isu dan pembicaraan atau perbincangan adalah mengenai seni budaya. Nah, kali ini ada 3 narasumber saya yang memang kita hadirkan ke studio terkait dengan kegiatan yang nanti akan digelar beberapa waktu mendatang berupa pagelaran ketoprak, di mana ketoprak ini dipersembahkan oleh Serayu Krido Budoyo. Kita ingin tahu nanti sebenarnya Serayu Krido Budoyo itu paguyuban apa, kapan berdirinya, ngapain saja, atau apapun aktivitasnya yang perlu kita ketahui. Tapi tentu ya di antara pemirsa atau pendengar sudah tahu bahwa ketoprak adalah seni pertunjukan yang biasanya dilakukan oleh etnis suku Jawa. Nah, kalau itu diselenggarakan di Jogja, di Semarang, di Solo, atau di Surabaya, di Jawa Timur, it's no problem. Tapi kalau di Bandung, mungkin nggak? Nah, ternyata serba mungkin. Karena kawan-kawan kita yang hadir di studio ini adalah para diaspora atau perantau asli Jawa Tengah yang bermukim di kota Bandung dan berkesenian membawa seni budaya ketoprak mereka dari sana ke sini. Ada yang nonton? Adalah. Siapa mereka? Di antara diaspora pula termasuk juga warga Bandung. Nah, untuk mengawali ini, mari kita satu persatu berkenalan dulu dengan narasumber yang pertama adalah Pak Sagino. Apa kabar Pak Sagino? Alhamdulillah baik Mas. Sehat ya Pak Sagino ya? Alhamdulillah bisa ini sehat. Sebelum kita ngomong soal ketoprak, ngomong soal Serayu Krido Budoyo, kenalan dulu Pak Sagino ini kampung halamannya di mana Pak? Terima kasih Mas Ganang. Saya berasal dari Kampung Gelempang Pasir, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap. Benar. Kecamatannya Adipala. Benar. Luar biasa. Desanya Gelempang Pasir, Serandil, benar. Oh, dekat Gunung Serandil yang terkenal Iya, itu. benar. Dasar. Bisa di googling ya, Gunung Serandil itu apa. Pak Sagino, dari dekat Gunung Serandil ke ibu kota kabupaten yaitu Cilacap berapa jauh? Sekitar 26 kilo. 26 km. Benar, ya. Nah, pertanyaannya adalah sejak kapan Pak Sagino menjadi diaspora atau merantau ke Bandung? Sejak tahun 88 Mas. Sudah cukup lama rupanya. Cukup lama dan udah mengakar di sini Mas. KTP-nya juga sudah Bandung. Sudah Bandung. Oh, sudah Bandung, luar biasa. Anak juga lahir di Bandung. Semuanya di Bandung. Benar Mas. Lalu apa yang dilakukan Pak Sagino dalam perantauan ini? Bekerja sebagai apa atau apa kegiatan aktivitas harian? Ya, untuk sekarang kan kita usaha ya. Sebelumnya memang ya kita bekerja sambil mencari ilmu sebetulnya. Ya. Dari situ kita menemukan apa yang sekarang kita geluti, yaitu di bidang jasa Mas. Nah, itulah dari sekarang, alhamdulillah dari perjuangan waktu dulu, kita sekarang bisa menjalankan sedikit usaha kecil-kecilan Mas. Apa itu Pak? Bidang pakaian. Pakaian? Benar. Membuat pakaian, memproduksi pakaian? Benar, membuat pakaian, tapi bukan dijual di toko Mas. Berdasar by order, pesanan? Benar. Jadi kalau ada pesanan baru kita buat. Klien Bapak ini siapa saja pelanggannya?
Alhamdulillah, mungkin bukannya sombong ya. Dalam hal ini kita dipercaya di beberapa rumah sakit di Kota Bandung khususnya dan di Medan juga ada. Di Sumatera juga ada? Ada di Medan, di Pekanbaru juga ada. Jadi rumah sakit itu pesan seragam ke Bapak begitu? Benar. 1 atau 2 pesannya Pak? Ratusan Mas. Bahkan ribuan. Dari dokter ke perawat semua karyawannya Iya. pakai itu baju? Benar. Kebetulan di Bandung itu ada 7 rumah sakit yang kita suplai Wah. tahun ini. Alhamdulillah Mas, buat makan. Buat makan dan Buat akhirnya biaya. buat nanggap ketoprak ini ya? Benar. Benar Mas, benar itulah. Yang jelas apa ya, kalau saya apapun yang kita tekuni Ya. dengan tekun pasti ada hasilnya Mas, seperti itu Mas. Betul. Jadi apa ya, untuk generasi muda terutama jangan malulah. Mengawali dari Iya, apapun. Iya. Tentu kan dulu Pak Sagino bukan sebagai bos seperti sekarang kan, mengawalinya dari kuli juga kan? Wah jelas Mas, kita perjuangan bukan Susah ujuk-ujuk. payah lagi. Wah Luar benar, biasa Mas. itu pokoknya Pak ya. Pokoknya itu kalau diceritakan mungkin jadi Bisa 7 hari 7 malam atau 1 sinetron nggak bisa Pak ya? bisa tergantung episodenya barangkali. Sangat Gitu, panjang. Mas. Artinya Bapak sekarang bergerak dalam bidang konveksi yaitu semacam fashion atau untuk pemesanan khusus dari instansi-instansi termasuk diantaranya rumah sakit yang memesan baju ke Bapak begitu. Benar, kita memang bukan konveksi Mas, Ya. kita tailor ya. Tailor. Tapi kan antara tailor dan konveksi itu harus dipilah. Ya. Mungkin pengertian konveksi adalah masuknya Kan ke pabrikan. pasar, ya Ke ke pasar pabrikan, ya, ya, betul. dan dijual ke pasar. Kalau kita kan berdasarkan pesanan. Diukur dulu. Benar. Berapa Detil banyak satu-satu. satu persatu. Benar, Jadi itu, bukan konveksi dalam arti pabrikan, Bukan. tetapi pesanan satu Iya, persatu. iya, benar Oke. Mas. Meskipun pesanannya sampai ribuan ya. Benar, Saya dan nggak bisa itu membayangkan ini Mas banyaknya. kadang juga dengan desainnya. Oh, Ya. dibuat desain dulu. Benar, jadi kadang juga ada juga yang nyebut desainer, tapi kita sih bukan desainer ya. Tetapi kalau jasa itu minta didesainkan, kita Buatkan juga. apapun yang diminta kita ada. Oke. Ya. Nanti kita tarik dari tukang oratoret, tukang jahit, punya usaha tailor sebesar itu, sampai akhirnya ngurusin ketoprak apa yang dicari. Tapi tahan dulu Pak, nanti kita ngobrolnya nanti. Terima Dulunya kasih. Pak Ramlan tadi, apa kabar Pak Ramlan? Baik Mas Parto. Ya, Pak Ramlan ini kampung halamannya di mana Pak? Saya dari Yogyakarta. Dari Jogja. Kabupatennya itu Kabupatennya Bantul, Bantul. Kecamatan Sedayu, Kelurahan Argosari. Terus ngapain Bapak di Bandung Pak? Nah, pada waktu masih muda Mas. Oh, pernah muda berarti ya? Pernah muda. Tahun 85. Oke. Itu mencari pekerjaan. Memang udah lulus sekolah, Oke. harus mandiri nyari pekerjaan. Kecantolnya itu ada di anak perusahaan PT Telkom. Oke. Cuman pada tahun 2020 saya sudah purna. Sudah pensiun. Ya. Dan sudah memilih Bandung sebagai tempat Domisili. sampai akhir hayat dipilih di Bandung lah kasarnya Mungkin begitu Mas Parto. Karena anak istri juga di Bandung. Sudah menjadi KTP Bandung lah kasarnya. Sudah dari tahun 86 malahan KTP Bandung. Dari awal merantau beberapa saat berikutnya sudah langsung berKTP Bandung. Dulu masih gampang. Saya malah double KTP dengan Wow. Jogja tapi dulu. Kalau sekarang ya Kan cuma satu NIK ya, sekarang nggak ya, mungkin. kalau sekarang nggak mungkin. Kebayang kalau KTP-nya 2 kan Bapak punya ketoprak di sana sama di sini nanti. Ya itu tujuannya dulu gampang Pak. Pakai KTP di sana untuk beli tanah di sana. Begitu. Ya. Masih punya kangen yang besar kepada Bantul. Ya masih karena saya punya motor 2 juga dari semua Plat pajaknya nomornya di AB. Bantul. Oh, pinteran. Jadi Di biar AB. bisa cepat pulang kampung Ya, ngurusin itu. setahun sekali pasti. Minimal. Ya, Ngurusin itu sekalian ya. mudik Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ramlan. Tahan cerita yang lain nanti kita obrolkan pada perbincangan kita berikutnya. Yang paling terakhir narasumber kita adalah ada Pak Tasno atau saya biasa menyebut Kang Nano atau Mas Nano. Iya, Ini muka yang sering sekali familiar di semua paguyuban Jawa, Karawitan, Gamelan selalu ada beliau ini. Bahkan saya menyebut beliau ini adalah pelatih kutu loncat, pelatih paguyuban A, paguyuban B, paguyuban C. Kampung halamannya di mana Mas Tasno? Iya, kalau ya betul tadi yang disampaikan Mas Ganang. Jadi saya kampung halaman itu di pinggir Kali Serayu, Weh. namanya Desa Karangrena, kecamatannya Maos, Kabupaten Cilacap seperti Pak Sagino, hanya beda kecamatan saja. Dan nggak punya serayu beliau ya? Dan nggak punya serayu, tapi beliau punya laut. Dekat sama pesisir selatan Iya. soalnya ya. Oke.
begitu ingat Serayu memang yang terbayang oleh kita adalah hamparan bumi yang disebut dengan Banyumasan, telatah Banyumasan yang begitu luas. Mas Nano atau Pak Tasno merantau ke Bandung sejak tahun berapa? Saya berangkat ke Bandung tahun 97. Mengapa kok harus merantau ke Bandung? Karena rata-rata di kampung halaman itu dulu kan hampir yang udah selesai sekolah itu berangkat ke kota ya mencari penghidupannya mungkin lebih baik gitu dari di kampung sana. Urban. Lalu kenapa di Bandung? Ya karena biasanya kalau yang merantau itu melihat saudaranya ada tinggal di mana. Nah kebetulan saudara saya banyak di Bandung, jadi ikut ya begitu. Dan konon kabarnya paguyuban desa Anda ini di Bandung jumlahnya ribuan. Betul sekali. Kalau paguyuban desa itu namanya yang Pawaka Bandung itu kan sudah dikenal di Bandung sendiri. Kayaknya kalau dibanding dengan paguyuban lain, paguyuban saya yang satu desa itu paling banyak di Bandung. Itu satu desa. Ya, dan saya pernah mengusulkan kalau pun daftarkan ke Guinness Book of Record ya. Ya, betul. Biasanya kalau paguyuban itu kan satu kabupaten, kecamatan lah. Ini satu desa punya paguyuban perantau di tempat orang lain. Iya, betul. Saya membayangkan desanya jadi sepi. Urbanisasi, betul urban semua ke sini. Iya. Aktivitas harian apa, Mas? Kalau saya ya karyawan swasta lah, terus ya sehari-harinya ya itu seperti tadi melatih kudu loncat gitu sana sini. Melatih karawitan. Iya. Banyak paguyuban. Alhamdulillah. Ada berapa paguyuban sekarang yang biasanya ditangani? Yang tentu saja yang di sini yang Serayu Krido Laras itu berbarengan dengan Serayu Krido Budoyo. Kemudian di Genta Sentrama sendiri ada Genta Laras. Kemudian ada dari Kediri tempat tinggal Mas Ganang, Sanyuri Karawitan. Kemudian ada yang di sini di PTDI itu ada Purna dari IPTN atau PTDI itu namanya Raksa Budoyo 2. Kemudian ada dari Purna dari supir-supir taksi itu namanya Grup Srikaton. Terus satu lagi yang Sinom Budoyo itu dari perantau-perantau dari Gombong. Mereka rata-rata main gamelan, berlatih gamelan, karawitan, macam-macam terkait dengan itu untuk suatu saat bisa dipentaskan di paguyubannya masing-masing, begitu ya? Betul sekali. Ini yang menarik pemirsa bahwa paguyuban Jawa rata-rata begitu merasa jauh dari kampung halamannya untuk tombo kangen, pengingat punya kampung halaman, punya seni budaya, mereka membawa serta seni budayanya yaitu seni gamelan, karawitan dan sebagainya. Nah, ini dia yang akan kita perbincangkan. Terima kasih Mas Tasno, cerita yang menarik buat saya. Kita nanti akan masuk dalam perbincangan berikutnya. Ini terkait dengan sepintas saja dulu Pak Sagino dan Pak Ramlan dan juga Mas Tasno. Terus apakah karena kangen terus dengan kampung halaman akhirnya terus membuat ketoprak ini atau gimana Pak Sagino? Ya begitu juga bisa Mas, tapi sebelumnya juga kita kangen juga melestarikan juga. Jadi merasa prihatin Mas. Prihatin kenapa Pak? Budaya kita itu khawatir hilang. Ini kekhawatiran dari bapak-bapak bahwa suatu saat seni budaya kita akan hilang. Benar. Oke, Mas. lalu? Kebetulan kan di situ ada komunitas perantau dan kita juga masuk di dalamnya. Ternyata justru banyak seniman-seniman yang memang hebat-hebat Mas. Nah disitulah saya juga kaget tadinya, saya kira tuh di Bandung hanya kesina Sunda ya. Begitu kita masuk ke paguyuban ternyata wah di mana-mana malah saya juga kaget. Loh kok ada uyon-uyon, loh kok ada semua ada ternyata. Nah disitulah Mas yang kita merasa tergugah. Oh ternyata di Bandung itu malah kadang-kadang terpikir begini Mas. Kalau hajatan di Jawa kan sekarang banyakan lagunya beda. Di Bandung malah justru bisa lestari. Nah itulah yang kita rada sedikit. Pak Sagino mau menyampaikan justru kalau di kampung halaman kita di sana malah pakai organ tunggal, pakai musik mesin, pakai program begitu. Benar. Lagu-lagu modern. Benar. Susah menemukan yang klasik tradisional. Sangat susah. Tapi kalau di Bandung justru ada. Lah itu. Karena teman-teman juga lah yang berperan kan itu ya Bapak. Benar. Cuma sebelumnya gini Mas, saya kan ke undangan. Ada undangan relasi saya itu orang Jawa dulu, Ibu Sri namanya saya sebut. Itu pakai adat Jawa. Tapi belum kenal siapa-siapa di sini, baru kenal pelanggan saya orang Jawa itu
di situ ternyata nanggap kesenian gending Jawa dan ada apa ya seperti tarian kayak gitu, tarian yang untuk sakral di pengantenan. Saya kaget loh, kok di Bandung ada ya. Tapi saya belum ini Mas, belum tergugah bahwa saya bisa masuk ke ranah itu. Di mana juga nggak ngerti. Nah begitu ada tontonan wayang itu ada pamflet, ada seni paguyuban, itu saya masuk ke situ. Ternyata seperti pintu dibuka Mas. Begitu saya masuk ke satu paguyuban, ternyata di situ ada paguyuban A, B, C, D, dan semuanya adalah orang-orang dari Jawa Tengah, dan di situ adalah yang selalu di situ adalah memang pakar-pakar seni di situ Mas. Nah di situ saya alhamdulillah bisa masuk ke ke ranah yang memang lebih spesifik lagi. Benar. Yang akhirnya nanti menjadi dasar Bapak mendirikan Paguyuban Ketoprak ini. Benar. Nah, kalau mendirikan Paguyuban Ketoprak kan saya kan tadinya ikut di Serayu Krido Laras. Nah, dari Serayu Krido Laras itu saya punya niat ini ada potensi ya. Kebetulan saya dengan Pak Ramlan dekat, tanya sama Pak Ramlan adalah ternyata Pak Ramlan itu sutradara Ketoprak Pak. Jadi saling nyambung gitu loh. Nah, sementara waktu itu dengan almarhum Pak Narkam ya Mas Tasno. Nah itu waktu itu kita berunding di situ. Pak juga Narkam ini siapa? Pak Narkam itu sesepuh dan ketua Serayu Krido Laras. Karawitan. Serayu Krido Laras. Benar. Jadi Ketoprak Serayu Krido Budoyo itu adalah memang lahir dari Karawitan Serayu Krido Laras. Cut dulu Pak. Jadi ada Ketoprak Serayu Krido Budoyo karena berawal adanya Paguyuban Karawitan Serayu Krido Laras. Tahan dulu, nanti kita pada bagian berikutnya akan perbincangkan perjalanan yang sungguh menarik ini. Terima kasih. Pemirsa, kita break dulu sesaat dalam Bincang Radio Bukan Basa-Basi, Biar Nggak Basi. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.